Selamat datang kembali di Day of Lampung. Gimana mau ngawalinya ini? Sekarang ini adalah video ke-11, tapi merupakan video rapelan dari tanggal berapa tadi ya? Bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Dari tanggal 9, dari tanggal 9 Maret jam 8. Jadi kegiatan tanggal 9 Maret dari jam pagi ya, dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Pagi karena ini hari pertama saya di kelas pendidikan dan latihan dalam kelas, maka isinya adalah belajar, dan belajar. Bagaimana siklusnya, bagaimana PLTU berjalan dan lain-lain. Lalu pulang, posisi saya adalah di Jalan Antasari menuju dari Sebalang itu melewati jalan lintas Sumatera, lebih cepat dan lebih apa ya, lebih mungkin katakan lebih mulus. Nggak bisa dikatakan seperti itu karena jalannya itu aduh, yang sudah saya bahas di video 10 video sebelumnya. Lalu pulang saya lewat jalan yang saya lewati waktu saya pergi ke gereja. Itu lewat Panjang namanya, daerahnya pada daerah Panjang. Lalu saya menemukan sebuah pelang kos. Nah, saya menuju ke rumah itu, saya tanya harganya. Harganya hampir sedikit mahal dan sedikit murah, tapi saya tidak cari yang ber-AC. Kira moga-moga di bawah 1 juta. Moga-moga, karena pertama tidak terlalu sepi dan tidak terlalu ramai. Pas di pojokan, terus tidak terlalu jauh juga dari Panjang dan tidak terlalu jauh juga dari Sebalang. Pilihannya adalah Tarahan atau Wailuni ini. Ini kan di Wailuni saya cari. Setelah itu saya mampir dulu di Indomaret karena gerimis. Ternyata waktu saya menunggu THR saya cair. Jadi saya mengirim THR ke adik-adik saya. Lalu setelah pulang sekitar jam 6, mungkin setengah 7 sampai kosan, makan, mandi, barusan selesai mandi. Sebelum mandi saya berbicara banyak dengan bapak mentor saya yang kebetulan satu kos. Saya di sini kurang lebih 2 minggu lagi. Saya harus segera mencari kos baru antara di Tarahan, Rangai, atau itu tadi Luni itu. Besok tanggal 10 sama seperti ini mungkin vlognya akan terus sampai tanggal 11. Tanggal 11 nanti akan sesuai dengan jadwal. Jadi terima kasih, kita lanjut ke tanggal 10. Bye bye. Akhirnya sampai juga di tanggal 10. Akhirnya sampai juga di tanggal 10. Tanggal yang paling excited di dunia. Kenapa saya bilang di dunia? Karena tanggal 10 itu adalah tanggal dimana One Piece Live Action Season 2 tayang di Netflix. Mantep banget. Tapi sebelum itu saya mau cerita tentang hari ini ya. Hari ini ngapain aja? Hari ini tuh
sama seperti hari kemarin tanggal 9, videonya jadi satu. Nanti tanggal 11 di akhir, setelah ini ya, setelah ini. Apa lagi ya? Tanggal 10 sama seperti kemarin, materi agak ribet dan agak pusing karena yang dikeluarkan adalah rumus-rumus dan sedikit ketiganya. Lalu hari ini tuh rencananya adalah nonton Netflix season 2 One Piece. Nanti kemungkinan Jumat malam itu akan, kok Jumat? Tanggal 13 malam, 13 Maret. Itu hari Jumat ya. Itu rencananya mau full belajar. Ya, karena kenapa belajarnya di akhir karena uh, waktu yang cukup cukup luang. Jadi Sabtunya kalaupun harus bangun siang itu tidak ada gangguan. Jadi Sabtu bisa cari kosan, Minggu ke gereja dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan One Piece. Harusnya ini sudah aku bahas waktu saya bikin vlog di cerita di Pekalongan nih. Tapi saya akan bahas sedikit lagi. One Piece live action adalah sesuatu yang ditunggu oleh penggemar One Piece karena kita tuh pengen tahu bagaimana jadinya kalau mereka ini dari anime itu diorangkan, diorangkan, divisualisasikan. Dan bentuk kekecewaannya ya memang si Vivi kan. Tapi di luar itu saya tuh menikmati apa namanya, live action One Piece seutuhnya tanpa mengurangi apapun. Karena ya dikatakan saya itu dikatakan saya suka dengan One Piece ya tidak terlalu suka, dikatakan suka banget ya nggak suka banget, tapi aku tahu gitu kenapa bisa begitu. Karena pada satu hari di tahun 2000, mungkin 2011 2012, apa namanya, nah bentar, oke, resmi mengubah tuang lebih sangat izin, oke, apa namanya, ada satu lagu di tahun 2011, mungkin 2011-12, yaitu saya pada saat kelas 2 SMA. Saya tuh nggak sengaja nonton ding. Ada rasa penasaran terhadap One Piece karena teman saya membaca komiknya, sedangkan saya melihat perpekannya, melihat animenya, sedangkan teman saya baca komiknya, baca manganya. Akhirnya saya bagaimana cara mengejarnya adalah caranya nonton dulu. Nonton yang tertinggal di kepala saya adalah di Skype ya. Ku download semua, begadang harus paket malam dan lain-lain, ku downloadin semua, ku tontonin semua tanpa henti. Pada titik dimana saya waktu kuliah saya juga masih mengikuti hingga perpekannya. Nah, karena karena titik dimana komik dan anime tertinggal cukup jauh, maka yang saya lakukan adalah baca komiknya dengan mengikuti alur dari animenya. Animenya dari mana saya harus ngikutin itu. Kekejar sampai sekarang, akhirnya ya begini, jadi wibu setengah wibu setengah ya tidak terlalu.
suka lah, karena ya ada sesuatu hal yang saya garis bawahi tentang One Piece, yaitu fatherless atau sebenarnya lebih besarnya fatherless atau familyless. Itu yang digaris besari oleh Luffy. Pada akhirnya orang-orang yang punya fatherless atau familyless, entah itu ibu, entah itu bapak, entah itu kakak, itu akan berjuang eh, seseorang itu akan berjuang untuk berambisi berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dicari oleh dunia. Nah, itu yang gua ambil dari One Piece ya, dengan segala cerita-cerita. Jadi ada poin besar, yaitu familyless, entah itu bapak atau familyless adalah tidak punya peran antara atau ibu atau bapak atau keluarga lainnya, itu tidak punya peran itu dalam hidupnya. Akhirnya seseorang ini mencari sesuatu yang besar yang dicari oleh dunia, dan itu seseorang itu berambisi besar. Siapa tuh? Ya, Luffy. Itulah karena sudah terlalu plotnya kebaca. Meskipun setiap plotnya tidak bisa kebaca, tapi pada akhirnya akan ada satu titik di mana plot ini akan ke sini sih. Nah, gitu. Exactnya juga seperti itu. Jadi untuk tanggal 10 ini ceritanya seperti itu ya. Nggak ada cerita lain. Sebenarnya mau cerita tentang teman sih, tapi karena kemungkinan ini bukan jadwal sih, kemungkinan saya akan hidup di sini agak lebih lama, jadi saya akan sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Yang gue pegang saat ini adalah ada mungkin 3-4 dunia di hidup saya yang berjalan secara paralel. Dan itu aku punya sikap yang berbeda-beda. Dan di sini juga aku juga belajar berbicara dengan pelan, belajar berbicara dengan tidak terburu-buru, memakai banyak kata atau diksi-diksi yang baru. Itulah fungsinya saya membaca buku, baik itu buku yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, psikologi dan lain-lain. Nah, itu yang sekarang lagi ku lakukan ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Bukan besok sih, setelah ini adalah video tanggal 11. Kenapa ada 3 video yang berbeda dalam satu video? Gimana sih? Maksudnya gimana? Kenapa kok ada tiga segmen yang berbeda, 3 hari yang berbeda dalam satu video? Itu karena saya terburu-buru memplot satu-satu. Jadi ini adalah salah satu video terpanjang di Daily of Lampung. Dan biar mengefisiensikan waktu agar tidak lama, maka per video kira-kira 10 menitan, jadi 30. Nanti akan ada waktunya di mana saya satu hari akan cukup lama, maksudnya satu video di hari itu, dan akan lama agar melatih berbicara saya dengan pelan dan dengan baik. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa kenapa sampai jumpa ya? Kita lanjut ke video berikutnya tanggal 11. Bye bye. We made it to the Grand Line, and now we're one step closer to our dreams. So let's celebrate! Yeah! Come sail away, come sail away, come sail away with me. Come sail away, come sail away, come sail away with me. Beat down time, baby.
Selamat datang kembali di Diary of Lampung. Akhirnya masuk juga di tanggal 11 bulan Maret. eh Detik-detik menuju akhir akhir dari pembekalan materi dari pusat, karena tanggal 13 itu hari terakhir untuk pembekalan, dan akan ada sedikit tes. Dan besok adalah mungkin bukan sistem kebut semalam juga ya, cuman merangkum. Besok adalah tugas saya sendiri untuk merangkum semuanya. Sebenarnya mulai dari malam ini sih, tapi mari kita bahas dari pagi ya. Tanggal 11 pagi, aku berangkat jam mungkin 6.50, 7 kurang 10, karena jaraknya 40 menit, sekitar 40 sampai 30 menit. Lalu sampai sana 7.20, 7.25, absensi, langsung masuk ruangan. Materi tentang bidang, valve, turbin, boiler, logika instrumen, logika permesinan. Lalu sampai jam 3 sore langsung pulang. Sekarang tadi jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 kan? Jam 6 baru sampai kosan, karena harusnya pulang jam 4 karena aku harus survei kos di daerah Panjang. Jadi agak molor sedikit. Dapat 2, tapi belum saya kontak. Mungkin besok saya kontaknya. Kalau kontak sekarang itu saya capek banget, sumpah. Lalu hari ini harusnya mau bukan mereview ya, merangkum apa yang sudah saya dapat sebelumnya. Niatnya adalah mau kuprint semua, cuman dengan segala keterbatasan waktu, jadi saya nggak cukup. Niatnya kalau minggu depan Sabtu itu sudah saya print semua, tapi karena nggak cukup waktu dan tenaga, jadi ya udahlah, malah besok malam kurangkum gitu, mumpung masih ada waktu beberapa jam. Lalu hari ini mau melanjutkan nonton One Piece, meskipun sudah cicil ya di tempat pembekalan. Mohon maaf sebelumnya, tapi materi yang dijelaskan itu mungkin 75% sudah saya dapatkan secara praktek, jadi tinggal sisa-sisanya saja. Terus logikanya sudah saya dapatkan, tinggal prakteknya doang, itu aja. Prinsip kerjanya aja juga belum dapat gitu. Lalu melanjutkan nonton One Piece ya. ada scene yang saya paling suka dan saya tunggu-tunggu, yaitu scene-nya Dr. Hiluluk. Itu sih yang paling gong, keren sebenarnya. Beneran suka di scene itu, di scene episode 7 kalau nggak salah. Nanti saya carikan video TikToknya seperti sebelumnya ini ya. Semoga dapat dan semoga ada scene-nya. Semoga besok akan menjadi kegiatan yang cukup seru lagi, karena aku pengen cari keseruan-keseruan kecil dari Lampung ini. Meskipun jalannya yang nggak seru, tapi kehidupanku cukup seru. Kemungkinan di hari Jumat, kemungkinan aja ada suasana baru yang bukan ku dambakan ya, tapi ku kangenin aja. Kepingin nonton gimana sih lalu lintasnya Lampung itu seperti apa hari Jumat malam. Mungkin saya akan sedikit ada beberapa acara yang ya berbeda dengan yang lainnya.
Cukup seru, cukup seru, cukup seru. Tapi vlog ini cukup sampai sini saja. Sudah 3 hari ditumpuk dari tanggal 9, 10, 11 dan sekarang tanggal 11. Bertepatan juga tanggal 11 Juni. Jadi 11 hari pas gitu. Satu hari satu, satu hari satu. Jadi konsepnya adalah saya akan terus upload sampai nggak tahu sampai kapan. Yang penting jaraknya adalah 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Karena ini Maret. Karena saya tag ini Maret dan upload di Juni, maka nanti di Juni untuk di September. Nggak tahu itu sampai kapan, yang penting saya harus tetap 1 hari upload, 1 hari upload. Nggak tahu akan seperti apa, karena buah dari konsisten adalah sesuatu yang tidak terprediksi. Sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah quote dari Dr. Hiluluk yang saya suka, yaitu manusia mati itu bukan karena ditembak oleh pistol ataupun diracun oleh sub racun, melainkan manusia mati itu karena dilupakan oleh orang lain. Cukup siang. Episode 11 ya. Daily of Lampung. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di besok. Dadah. Yo, 人はいつ死ぬと思う？心臓をピストルで撃ち抜かれた時？違う。不治の病に侵された時？違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時？違う。人に忘れられた時さ。